Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya Hasnarianti dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang menikmati novel dengan subbahasan materi menganalisis isi dan kebahasaan novel. Nah, pada pertemuan kali ini kita masih menikmati novel dengan subbahasan materi, menganalisis isi dan kebahasaan novel. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan kamu mampu menganalisis isi novel berdasarkan unsur intrinsiknya dan menganalisis kebahasaan novel. Nah, pada pelajaran kali ini kita akan menganalisis isi novel, yaitu unsur-unsur intrinsik yang terdapat di dalam novel atau biasa juga dikenal dengan istilah unsur pembangun novel. Sebelum itu, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu novel. Jadi, novel itu merupakan karya prosa fiksi yang panjang, mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang-orang di sekelilingnya dengan menonjolkan watak dan sifat setiap pelaku. Selanjutnya, unsur pembangun novel. Unsur pembangun novel sebenarnya ada 7, tetapi dari novel ini hanya ada 5. Yang pertama itu adalah tokoh. Apa itu tokoh? Tokoh itu adalah para pelaku yang terdapat di dalam cerita. Nah, tokoh ini sebenarnya dibagi-bagi. Ada tokoh utama yang biasa disebut dengan tokoh sentral. Kemudian ada tokoh tambahan atau tokoh bawah. Biasanya tokoh tambahan ini adalah tokoh yang mendukung tokoh utama. Tokoh utama atau tokoh sentral ini juga dibagi atas 2, yaitu tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Tokoh protagonis ini adalah tokoh yang biasanya disukai oleh para pembaca. Biasanya dia sifatnya baik, suka menolong, hero atau pahlawan. Sedangkan tokoh antagonis ini biasanya tidak disukai oleh pembaca karena sifatnya yang jahat, pengecut, dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan itu. Jika di dalam novel ada tokoh, juga pastinya didukung oleh penokohan. Penokohan itu merupakan teknik atau cara-cara tokoh ditampilkan atau dicitrakan di dalam cerita fiksi tersebut. Nah, di sini para ahli menunjukkan ada 2 cara menampilkan atau mencitrakan tokoh. Yang pertama yaitu dengan cara analitik dan cara dramatik. Nah, secara analitik, perwatakan tokoh-tokoh cerita ditampilkan atau dicitrakan langsung. Nah, secara analitik ini, perwatakan tokoh diceritakan atau dicitrakan atau ditampilkan langsung dalam bentuk perincian oleh pengarang. Contohnya, tokohnya adalah Mawar. Mawar adalah gadis desa yang sangat cantik. Dia memiliki peranakan Indo Belanda. Selain wajahnya cantik, dia juga memiliki hati yang baik. Dia suka menolong tetangganya yang sedang kesusahan. Jadi pencitraannya secara langsung. Selanjutnya adalah penokohan secara dramatik. Nah, pada bagian ini, perwatakan tokoh-tokoh cerita dicitrakan melalui dialog, pikiran, perasaan, lukisan fisik, perbuatan, dan komentar atau penilaian tokoh lain di dalam fiksi tersebut. Contohnya, jika itu dicitrakan melalui dialog, si Amir dan si Amin sedang duduk di bawah sebuah pohon. Dia sedang membicarakan si Mawar yang menjadi bunga desa di desanya. Kamu tahu tidak, Mawar di kampung kita ini, katanya wajahnya cantik ya. Dia juga
termasuk baik loh dan hatinya tulus. Nah, dari dialog ini sudah tergambar bahwa sifat yang dibicarakan oleh Amir dan Amin tentang si Mawar itu adalah Mawar seorang gadis yang baik dengan hati yang tulus. Nah, selanjutnya adalah alur atau plot. Jadi, alur atau plot ini biasanya juga kita kenal dengan istilah jalan cerita. Nah, apa itu alur atau plot? Jadi, alur atau plot itu jalan cerita atau rangkaian peristiwa yang disusun berdasarkan hubungan kausalitas. Kausalitas itu apa? Kausalitas itu adalah hubungan sebab akibat. Jadi, sebab akibat. Nah, di dalam alur terdapat peristiwa yang saling berelasi dalam peran masing-masing atau saling berhubungan baik sebagai sebab maupun sebagai akibat sehingga menciptakan konflik. Jadi, ketika sebuah peristiwa terjadi, selalu ada sebab lalu ada akibat yang menyusul. Begitupun sebaliknya, begitu ketika ada akibat pasti ada sebab yang mendahuluinya. Sifat yang ada tersebut tercermin melalui suspense atau misteri karena di dalamnya terdapat kejadian berupa konflik atau masalah yang setidaknya mampu menyihir pembaca untuk terus mendorongnya membaca. Jadi biasanya alur cerita ini akan membuat pembaca bisa menahan atau memilih atau memutuskan apakah cerita itu dilanjutkan dibaca atau tidak. Jika alurnya menarik, maka biasanya pembaca akan melanjutkan cerita tersebut. Lalu jika alurnya kurang menarik, maka cerita itu biasanya tidak dilanjutkan kembali. Nah, sekarang dalam dalam sebuah drama atau film biasanya dikenal dengan istilah ada plot twist atau ada alur yang mengejutkan yang biasanya secara tiba-tiba tidak disangka-sangka, sebabnya ini lalu akibatnya seperti ini. Tetapi plot twist yang muncul seperti ini biasanya menjadi sebuah kejutan atau surprising tersendiri buat para pembaca atau penonton. Selanjutnya adalah di dalam alur terdiri atas peristiwa, konflik, dan klimaks. Nah, apa itu peristiwa? Peristiwa itu merupakan peralihan dari satu situasi kepada situasi yang lain, baik itu berupa peristiwa fungsional penentu bagi perkembangan alur. Kaitan satu peristiwa dikaitkan dengan peristiwa yang lain agar masuk akal maupun acuan atau peristiwa yang diacu melalui tokoh. Selanjutnya adalah di dalam alur terdiri atas peristiwa, konflik, dan klimaks. Nah, apa itu peristiwa? Peristiwa itu merupakan peralihan dari satu situasi kepada situasi yang lain, baik itu berupa peristiwa fungsional penentu bagi perkembangan alur. Kaitan satu peristiwa dikaitkan dengan peristiwa yang lain agar masuk akal maupun acuan atau peristiwa yang diacu melalui tokoh. Yang kedua adalah konflik. Konflik ini merupakan peristiwa yang memunculkan kejadian unsur pembangun novel yang ketiga adalah latar atau setting. Nah, latar atau setting adalah gambaran yang digunakan untuk menempatkan peristiwa di dalam suatu penceritaan fiksi. Latar ini sendiri merujuk pada tempat, waktu, sosial, sehingga dibedakan menjadi tiga, yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar sosial. Nah, latar tempat berkaitan dengan kondisi geografis. Acuannya dapat berupa pusat keramaian, pusat perbelanjaan, pusat olahraga, pusat pedesaan, pusat perkotaan, sekolah, rumah, dan lain-lain. Latar waktu berkaitan dengan kondisi abad, dasawarsa, abad, tahun, bulan, hari, zaman, jam, zaman maupun historis. Sedangkan latar sosial berkaitan dengan kondisi tokoh atau masyarakat yang digambarkan dalam cerita. Nah, acuannya dapat berupa lapisan dalam masyarakat, budaya masyarakat, seni pada masa tertentu, cara berpikir masyarakat pada masa tertentu, kehidupan beragama, dan sebagainya.
Bagian keempat dari unsur pembangun novel ini adalah sudut pandang atau point of view, atau biasa dikenal dengan istilah POV. Nah, dalam sebuah cerita atau novel, sudut pandang atau point of view ini juga menjadi hal yang sangat penting sekali. Kenapa? Karena di sini menentukan bagaimana cerita itu ditampilkan. Nah, apa itu sudut pandang atau point of view? Sudut pandang atau point of view itu memasalahkan siapa yang bercerita. Nah, di sini pencerita akan menempatkan tokoh melalui berbagai cara atau pandangan dalam menampilkan tokoh, laku, latar, dan peristiwa untuk menata cerita fiksi kepada pembaca. Nah, sudut pandang ini sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Yang manakah yang termasuk sudut pandang orang pertama? Nah, sudut pandang orang pertama itu biasanya cerita yang penyampaiannya dilakukan oleh seorang tokoh, aku atau saya secara langsung yang ada di dalam cerita tersebut. Jadi misalnya jika tokoh tersebut adalah tokoh utama, maka cerita sudut pandangnya adalah orang pertama, protagonis. Misalnya aku duduk di teras rumahku sambil menikmati secangkir teh dan pisang goreng yang panas. Kupandangi langit di atas sana, terlihat mendung. Tetapi aku berpikir bahwa mendung tak berarti hujan, sehingga aku tak berpikir bahwa hari akan hujan. Nah, kata aku di sini atau kata aku di dalam cerita tersebut itu merupakan sudut pandang orang pertama yang merupakan tokoh utama atau tokoh protagonis. Jika tokoh tersebut bukan tokoh utama, maka sudut pandangnya adalah orang pertama, pengamat. Jadi atau biasa disebut dengan istilah pengamat. Kemudian cerita yang penyampaiannya dilakukan bukan oleh seorang tokoh yang ada dalam cerita, tetapi oleh penulis yang berada di luar cerita, dia atau ia, maka dia disebut sebagai sudut pandang orang pertama juga. Kenapa? Karena dia menceritakan, misalnya banyak menggunakan kata dia. Dia berdiri di tepi jalan itu. Dia memakai baju berwarna merah. Tanpa sadar, sebuah mobil hampir menyerempetnya. Jadi kata dia di sini juga termasuk orang pertama, tetapi di sini penulis berada di luar cerita. Kemudian, jika narator menyampaikan pemikiran tokoh, maka sudut pandang ceritanya adalah orang ketiga yang mengetahui banyak hal. Jadi di sini orang ketiga yang mengetahui banyak hal. Nah, di sini narator atau pencerita menceritakan informasi sebatas yang bisa dilihat atau didengar dan belum sampai pada pengungkapan pemikiran. Jadi sudut pandang cerita ini adalah orang ketiga. Bagian kelima dari unsur pembangun novel ini adalah tema. Nah, di sini tema menjadi hal yang sangat utama juga atau sangat penting dalam membangun unsur-unsur novel ini. Apa itu tema? Tema itu adalah pokok pikiran atau dasar sebuah cerita yang memiliki kaitan dengan makna kehidupan. Nah, di sini pada umumnya pengarang menawarkan kepada pembaca tentang makna kehidupan, lalu mengajak pembaca untuk melihat, merasakan, dan menghayati makna kehidupan tersebut dengan cara memandang permasalahan itu sebagaimana ia memandangnya. Nah, tema menjadi hal yang sangat penting. Kenapa? Karena disinilah cerita itu dipusatkan pada tema yang sudah kita bangun. Jadi apa tema utama yang menjadi dasar dari cerita ini yang akan menjadi kekuatan bagi cerita yang akan kita tulis nantinya. Nah, pada bagian ini juga
tema ini sendiri digolongkan menjadi dua, yaitu ada tema utama atau tema mayor dan tema turunan atau tema minor. Nah, tema utama ini sendiri adalah pokok cerita yang bermakna, yang menjadi pondasi utama penceritaan. Jadi pondasi atau bagian inti dari sebuah cerita. Sedangkan tema turunan ini sendiri menjadi tema yang menguatkan pondasi utama. Jadi menguatkan pondasi utama dari tema utama tadi atau tema mayor tadi. Beberapa contoh tema utama bisa ditemukan di dalam novel Para Priai yang di dalamnya itu memuat tema-tema sosial. Kemudian pada tulisan novel Ku Antar ke Gerbang memiliki tema sejarah. Sedangkan Jalan Tak Ada Ujung yaitu memiliki tema psikologis, dan Robohnya Surau Kami itu memiliki tema tentang ketuhanan. Nah, ini adalah tema utama atau tema mayor. Apa saja tema turunannya? Tentu saja berdasarkan peristiwa cerita yang terdapat di dalam cerita yang terdapat di dalam novel tersebut. Jadi misalnya tema sosial. Tema sosial adalah tema utamanya atau tema mayornya, tentu memiliki tema turunan atau tema minor. Apa saja itu? Tentu yang berhubungan dengan sosial yang terjadi di dalam masyarakat itu sendiri.